Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Di masa pandemi saat ini, kita seringkali mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer. Termometer dibagi dalam 4 skala. Coba perhatikan, ada 4 gambar termometer. Ada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Termometer Celcius, titik beku diawali dari 0 dan titik didih air 100 derajat Celcius. Sementara termometer Reaumur, titik bekunya dari 0 dan titik didih airnya adalah 80. Skala Fahrenheit, titik bekunya dimulai dari 32 dan titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Kemudian skala Kelvin, titik beku air 273 derajat dan titik didih 373 derajat Celcius. Dari keempat skala ini kita buat perbandingan. C, maksudnya ini skala Celcius berbanding Reaumur, berbanding Fahrenheit, berbanding Kelvin adalah C, selisih antara 100 dengan 0 itu adalah 100. Selisih antara 80 dan 0 itu adalah 80. Selisih 212 dan 32 itu adalah 180. Dan selisih antara 373 dan 273 adalah 100. Dari keempat skala ini kita sederhanakan kembali agar mudah untuk kita pahami. Ini sama-sama dibagi 20. Hasilnya adalah 5 berbanding 4, berbanding 9, dan berbanding 5. Mengapa kita buat skala seperti ini? Agar kita mudah menyelesaikan soal tentang konversi dari suhu. Contohnya adalah 20 derajat Celcius berapa derajat Reaumur? Kita lihat perbandingan antara Reaumur dan Celcius. Ini Reaumurnya adalah 4 berbanding 5. Jadi Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celcius. 4/5 dikali 20, hasilnya adalah 16 derajat Reaumur. Jadi 20 derajat Celcius itu sama dengan 16 derajat Reaumur. Kemudian secara umum konversi antara dua buah skala termometer secara matematis juga dapat ditulis seperti ini. Ini keterangannya. Kemudian untuk lebih memahami kita akan membahas contoh. 300 Kelvin berapa derajat Reaumur? Jawab. Kita masukkan ke rumus ini. Pertama adalah TP. TP itu adalah suhu yang tertera pada termometer. Jadi suhu tertera pada termometer itu adalah 303 Kelvin. Kita masukkan ke sini. Kemudian dikurang 273. 273 itu adalah titik bawah daripada Kelvin. Kemudian dibagi 373 itu titik didihnya, dikurang 273 itu titik bawahnya. Sama dengan Reaumur dikurang 0. Mengapa 0? Karena titik beku. Dibagi titik didih Reaumur dikurang 0. 0 itu adalah titik bekunya. Jadi 303 dikurang 273, 30. Dibagi 373 dikurang 273, 100.
kemudian reamer dibagi 80. Kalau sudah seperti ini maka kita kali silang, hasilnya adalah R sama dengan 24 derajat reamer. Jadi kesimpulannya 300 Kelvin itu akan sama dengan 24 derajat reamer. Kemudian kita masuk pada kalor. Apakah yang dimaksud dengan kalor? Kalor itu adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi pada kalor dibuatlah rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan. M adalah massa, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah kenaikan suhu atau Kelvin. Untuk lebih jelas kita bahas soal di sini. Logam yang masanya 200 gram memiliki kalor jenis 500 Joule per kilogram derajat Celcius dan suhunya berubah dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jumlah kalor yang diterima logam adalah, kita ketahui bahwa masanya 200 gram dirubah ke dalam bentuk kilogram, 0,2 kilogram. C-nya 500 Joule per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhunya dari 100 menjadi 20 yaitu 80 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam rumus. Q sama dengan MC delta T, 0,2 kali 500 kali 80, hasilnya 8000 Joule. Jadi jumlah kalor yang diterima logam adalah 8000 Joule. Nah, terjadinya perubahan wujud. Jadi cair ke padat ini membutuhkan kalor. Kemudian disebutlah dengan kalor laten. Kalor laten itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan selama terjadi perubahan wujud. Sehingga dirumuskan Q sama dengan M dikali L, di mana Q itu adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepas, M itu adalah massa, dan L adalah kalor laten. Masuk ke hukum kekekalan kalor. Q lepas sama dengan Q terima. Hukum ini Q itu adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Hukum ini hanya berlaku untuk sistem tertutup, artinya jika dua zat dicampurkan tidak ada pengaruh dari lingkungan. Kalor dan pemuaian. Pemuaian adalah pertambahan jarak antar molekul benda karena dipanaskan. Masuk ke perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi. Apakah konduksi itu? Perpindahan kalor suatu benda akibat interaksi antar molekul penyusun zat. Yang kemudian adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat, cair, dan gas. Sementara radiasi adalah proses perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Sekarang tugas kalian selesaikan. Yang pertama adalah sebutkan 2 contoh perubahan wujud zat pada teknik kendaraan ringan. Yang kedua, pada ruang silinder atau ruang pembakaran pada mesin 60 derajat Celcius, berapa derajat bila dinyatakan dalam Kelvin. Yang ketiga, berilah contoh proses konveksi pada mesin kendaraan ringan atau motor. Itu saja tugasnya, dikumpul Senin depan.
Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum